Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prayoga. Saya dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya ingin membahas atau mereview dan meresume konsep pembiayaan dalam perbankan syariah yang dikarang atau yang disusun oleh Rahmat Ilyas dari Stein Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, Indonesia. Pertama ada pendahuluan, yaitu yang berisi perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan atau agen of development. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu tersendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan atau financial intermediary function. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu adalah pengertian pembiayaan. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, kita harus atau perlu mengetahui apa itu bisnis, Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa atau perdagangan atau pengolahan barang atau produksi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust, yang artinya itu adalah saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Lalu yang kedua ada falsafah pembiayaan. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting Namun dalam pelaksanaan harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Seperti contoh bank dengan nasabahnya. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Lalu berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Pertama, menjauhkan dari unsur riba dengan cara 1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 31. Lalu yang kedua, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Hal ini sebagai dijelaskan di dalam Quran surat Al-Imran yang artinya itu ayat 3 yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas. 4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atau atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Terus
untuk menghindari riba itu seperti itu. Lalu menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya dengan mengacu dalam Quran Al-Baqarah ayat 2. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Satu, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syar'i Islam, antara lain tidak mengandung unsur masyir, gara, riba, serta bidang usaha harus halal. Yang kedua, ada aspek ekonomi, yakni dengan tetap memperhatikan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun nasabah syariah. Terus ketiga, ada prinsip-prinsip pembiayaan. Lazimnya atau umumnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah. Yang pertama ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini ditetapkan dalam produk-produk. 1. Mudarobah, yang kedua musyarakah, yang ketiga muzaraah. Dalam prinsip-prinsip pembiayaan yang kedua yaitu ada prinsip jual beli. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk bai al-murababah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Yang kedua, bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang atau biasa disebut barter kalau zaman now. Yang ketiga, bai al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Yang keempat, bai as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga tersebut atau barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Yang kelima ada bai al-istina, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, ada prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya yang tadi, ada juga prinsip sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip-prinsip ini terdiri atas 2 jenis akad. Yang pertama, ada akad ijarab, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang kedua ada akad ijarab mutabibah biat tamlik, yaitu jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Terus lanjut ke poin yang keempat, yaitu adalah jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu diantaranya pertama ada aspek pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi 2, yaitu pembiayaan modal kerja, yang kedua pembiayaan investasi. Lalu ada poin yang kedua, yaitu pembiayaan menurut jangka waktu, yang dibedakan menjadi 1. Pembiayaan jangka waktu pendek, kedua pembiayaan jangka waktu menengah atau sedang, yang ketiga pembiayaan jangka waktu panjang. Pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktif produktif dan aktif tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan yang bersifat aktif produktif, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil bisa dalam meliputi yaitu pembiayaan mudharabah, yang kedua pembiayaan musyarakah, lalu ada poin yang kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang poin ketiga pembiayaan dengan prinsip sewa. Lanjut ke poin tadi yang A, sekarang yang B yaitu pembiayaan yang bersifat aktif atau tidak produktif. Jenis aktif atau tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan dalam bentuk pinjaman yaitu pertama ada pinjaman qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak pinjaman yang mewajibkan pihak pinjaman melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicil dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada poin yang kelima yaitu adalah analisis kelayakan pembiayaan. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyaluran dana, bank syariah harus memperhatikan beberapa hal analisis berikut, yaitu pendekatan analisis pembiayaan. Yang kedua, penerapan prinsip analisis pembiayaan. Yang ketiga, penerapan prosedur analisis pembiayaan. Yang keempat, penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah terdiri dari atas kebijakan umum pembiayaan bank syariah, terus pengambilan keputusan bank pembiayaan, dan poin terakhir keenam adalah pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Poin yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan. Yang kedua, setelah realisasi pembiayaan. Terus resiko yang terjadi dari pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah diberikan. Bukan diberikan ya, yang benar adalah yang telah dibebankan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, analisis sebab kemacetan Yang kedua ada menggali potensi peminjam. Yang ketiga, melakukan perbaikan akad. Yang keempat, memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan qard al-ahsan, mubarahah, dan mudharabah. Yang kelima adalah penundaan pembayaran. Yang keenam ada memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru. Yang ketujuh ada memperkecil margin keuntungan. Lalu ada kesimpulan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Itu mungkin review dari saya tentang jurnal pembiayaan dalam perbankan syariah. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dadang Priyono. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.